Jika berbicara tentang Indonesia, Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi terbesar di dunia. Indonesia juga adalah negara besar dengan sistem demokrasi yang dijalankan sejak kemerdekaannya. Bahkan proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, yakni partisipasi pemilihan di Indonesia rata-rata sudah mencapai 70%. Hal tersebut dipengaruhi oleh masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Di sana tumbuh nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Apabila masyarakat sudah mampu mandiri dan rasional, diharapkan akan memberi dampak bagi tingkatan yang lebih luas, sehingga partisipasi masyarakat tersebut akan lebih berkualitas pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu, siapa sih kandidat yang pantas memimpin Indonesia di 2024 mendatang? Dan apa sih arti demokrasi sebenarnya? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Lutfi Al-Ghifari. Kebetulan sekarang saya sedang berada di Pangkalan Udara Lanut Sulaiman. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat sekitar yang ada di area lanut ini untuk menanyakan perihal apa sih itu demokrasi, mungkin seperti itu. Nah, kebetulan di belakang saya ada Bapak Gojek ya. Kita coba saja dari Akang Gojek. Oke teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pangkalan Udara Lanut Sulaiman ya. Sekarang saya sedang bersama salah satu pegawai ojek online. Boleh memperkenalkan Kang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ali Hidayat. Oke Kang Taufik. Jadi gini Kang, saya itu mau nanya, kan seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu negara demokrasi, Ya, betul. negara hukum. Akan tetapi banyak orang tidak tahu apa itu definisi dari demokrasi gitu kan. Ya. Jadi saya mau nanya pendapat Akang, menurut Akang demokrasi itu apa sih? Jadi gini ya, kalau menurut saya demokrasi itu sebuah anutan yang dipakai di sebuah negara yang di mana kebebasan itu dijunjung tinggi. Bukan berarti kebebasan dalam segala hal, melainkan kebebasan dalam berpendapat. Jadi setiap masyarakat yang berada di negara demokrasi tersebut bebas berpendapat dan bebas menunjukkan hak-hak atas kewarganegaraannya sendiri. Bila bisa disebut, jadi tidak boleh adanya suatu paksaan di suatu pihak ke pihak tersebut. Tapi menurut saya, kita itu di Indonesia adalah suatu negara yang menganut demokrasi. Ya betul. Tapi mengapa di Indonesia masih banyak yang melakukan pemaksaan? Ya walaupun bisa disebut bukan pemaksaan dengan kekerasan, tetapi bisa disebut juga dengan pemaksaan yang jika ada pilkada, mungkin si A-nya juga tahu ya. Ya. Ketika pilkada mungkin ada salah seorang dari bawahan yang ingin mencalonkan, sering datang ke belusukan ke warga-warga sekitar dengan memberikan sebuah amplop yang isinya tidak seberapa dan mengatakan jangan lupa pilih nomor sekian. Menurut saya sih Indonesia kalau terus sampai kayak gitu sih sampai sekarang nggak bakal bisa pernah maju, karena terhitunglah dari 1945 sampai sekarang 2022 Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun dan sudah tidak sepatutnya di Indonesia masih adanya tindakan intimidasi, pemaksaan, bahkan diskriminasi. Nah, mungkin itulah sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang demokrasi. Oh iya, jadi sebenarnya demokrasi itu lebih ke kebebasan Iya, rakyat ya, kebebasan. Akan tetapi saat ini di Indonesia kebebasan itu mungkin kurang ya Kang ya? Kurang, apalagi jika orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi. Gitu. Nah, tadi kan Akang menyinggung tentang pilkada ya Kang ya. Iya. Nah, ini pertanyaan keduanya itu berkaitan juga dengan pilkada. Ya. Betul. Jadi
seperti yang kita ketahui bahwasannya nanti di tahun 2024 Ya. kita itu akan mengadakan pesta rakyat, pemilihan umum. Oh iya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, menurut Akang, siapa sih calon yang pantas buat memimpin Indonesia di tahun 2024? Kalau untuk saya sendiri sih, saya yakin terhadap pilihan saya. Catat, saya memilih nomor 1, yaitu Ibu Puan Maharani. Ya, kenapa Ibu Puan Maharani? Ya. Karena seperti ini. Cukup menarik ya teman-teman. Nah, iya. Catat. Waduh. Saya yakin jika Indonesia dipimpin oleh Ibu Puan Maharani, Indonesia akan maju. Seperti halnya ketika Ibu Puan menanam padi, selalu maju. Sangat pede sekali ya Akang ya dengan iya pilihan sih. Akang. Dan juga kalau sampai Ibu Puan Maharani menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 mungkin ya di tahun 2024, saya yakin tidak ada satupun negara yang berani menentang Indonesia. Kalau boleh tahu kenapa Kang bisa begitu? Karena ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan selalu benar. Oh, itu pasal tidak tertulis ya Kang Iya. ya? Sesuai dengan namanya sendiri, Puan Maharani. Jadi perempuan tidak pernah salah. Oh, seperti gitu ya Kang ya? Ya, kurang lebih. Nah, karena kan tadi sudah diketahui ya bahwa teman-teman Akang ini menjagokan Ibu Puan Maharani. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apabila nantinya Ibu Puan jadi presiden atau kan siapalah gitu yang akan menjadi presiden nantinya, apa sih harapan Akang dari presiden tersebut untuk Indonesia? Harapannya sih nggak terlalu besar ya untuk Ibu Puan. Masih bersangkutan dengan demokrasi yang tadi awal, Iya. yang mengartikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi tentang kebebasan berpendapat. Jadi saya mohon kepada Ibu Puan Maharani ketika nanti terpilih menjadi presiden di tahun 2024, saya mohon jangan matikan mic ketika ada orang yang ingin berpendapat. Cuak. Ada pesan lain Kang? Cukup? Hanya itu. Ya, paling segitu saja Kang dari saya. Jawabannya cukup menarik juga. Paling terima kasih ya Kang ya. Ya, dengan siapa Kang? Kenalkan, nama saya Iman Saidin. Oh, dengan saudara Iman. Jadi gini Kang, Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia itu disebut sebagai negara demokrasi. Nah, menurut Akang, apa sih itu demokrasi? kalau menurut saya sistem demokrasi di Indonesia itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oh, oke. Berarti sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tahun 2024 adalah merupakan tahun di mana akan diadakannya pesta rakyat. Ya. Nah, saya mau nanya nih kepada Akang. Menurut Akang, siapa sih calon presiden yang pantas memimpin Indonesia di 2024? Kalau menurut saya calon yang cocok untuk menjadi presiden nanti yaitu Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil itu orangnya disiplin, rajin, selalu membantu orang, dan bertanggung jawab. Oke, berarti Bapak Ridwan Kamil. Nah, yang terakhir akan saya tanyakan, apabila Bapak Ridwan Kamil terpilih sebagai calon presiden atau yang lain lah, apa sih harapan Akang kepada beliau? Mungkin harapan saya untuk beliau bisa mensejahterakan rakyat dan memajukan dan selalu membantu orang-orang yang terkena bencana. Oke. Terima kasih ya Kang atas waktunya. Ya,